yang siang malam melahirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siang malam. Kita kalau mau nyari ampunan itu bisa kapanpun minta ampun. Tapi ada waktu-waktu yang sangat strategis dan tempat-tempat yang sangat efektif mempercepat mengabulkan doa. Contoh waktu misal sepertiga malam. Itu cepat terkabul doa. Hadisnya qudsi. Di antara azan dan iqamah. Waktu singkat di waktu Jumat. Ada yang menafsirkan antara duduk khutbah 1 dan 2. Ada yang menafsirkan waktu asar menjelang ke maghrib. Dan itu nanti sepeninggal Nabi ada di antara istri Nabi SAW memburu waktu singkat yang luar biasa ini untuk berdoa. Hafal doanya ya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghdina bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Itu dibiasakan di hari Jumat dibacakan. Ya, hafal nggak? Nanti diputar lagi videonya ya. Kan ini kita sampai ini lihat lagi. Ya, kembalikan. Ada yang sifatnya tempat. Mihrab itu mustajab. Makanya kenapa imam itu di mihrab? Karena mewakili makmum untuk berdoa. Karena itu pilih imam yang betul-betul paham fikih salat, bagus bacaannya dan ngerti fikih salat supaya dia sebelum salat melihat ke belakang. Itu bukan cuma merapatkan barisan, tidak, untuk melihat siapa yang salat. Apakah tahan berdiri lama kalau dibacakan bacaan panjang? Atau ada yang buru-buru? Lalu bacaannya apa yang sesuai untuk makmumnya? Itu fikihnya. Karena itu tempatnya di mihrab, dan mihrab itu viral, tempat yang cepat mengabulkan doa. Maryam itu punya mihrab. Nabi Zakaria saat minta keturunan itu mohon kepada Allah di mihrabnya Maryam. Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Cepat terkabul doa. Masjid cepat terkabul doa. Tapi Ramadan itu menggabungkan semuanya. Nggak usah tunggu sepertiga malam. Siangnya diampuni, malamnya diampuni. Apa dalilnya? Untuk malam lekat dengan ibadah qiyam namanya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Siapa yang mampu menghidupkan Ramadan di malam harinya. Dan jangan salah Bapak Ibu sekalian, awas jangan salah ya. Ramadan itu satu paket ibadahnya. Bukan cuma puasa. Ramadan satu paket. Ada paket siang, ada paket malam. Dan gak ada paket hemat. Full. Ada siang, ada malam. Dan itu semua sama, cuma beda satu huruf. Hadisnya sama, ibadahnya juga diksinya sama, cuma beda sehuruf. Malamnya qiyam, siangnya siam. Awas ya, malamnya apa? Qiyam, siangnya apa? Siam. Cuma beda satu huruf. Dan itu satu paket. Jadi kalau Anda tertinggal, jangan Anda lah, jangan kita. Kalau ada orang yang tidak mengerjakan semalam misalnya qiyamnya, cuman siamnya, sah puasanya, benar sesuai rukun, sah. Cuman tidak sempurna keutamaan Ramadannya. Karena itu Allah mengatakan kalau sedang puasa, sempurnakan dengan ibadah malamnya. Itu ada di Al-Baqarah ayat 187. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Muqaddimatul lail, maghribnya untuk puasa, lail atasnya untuk qiyam. Orang yang mampu menghidupkan ibadah malam, jangan salah ya, nanti kita mulai puasa, insya Allah yang pertama dimulai ibadah malam, qiyam, bukan siam. Jadi jangan terlampau soleh, puasanya nanti nunggu fajar. Malam itu qiyam. Nah qiyam ini ada potensi ampunan dosa Pak Bu. Jadi kalau kita manfaatkan ibadah ini dengan benar, misal ya, kita kan nggak tahu ajal nih. Tiba kemudian kita manfaatkan qiyam bangun, ditunaikan dengan benar, itu Masya Allah. Meninggal misal dalam sujud, itu jaminannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang benar ibadah qiyamnya, sampai detik itu, ditunaikan karena imannya, ikhlas karena Allah, saat bersamaan dia introspeksi diri, begitu dia tunaikan, misal dia meninggal, misal saja, semua dosa-dosa yang pernah dia tunaikan diampuni pada saat itu. Ma itu tanpa batas. Ma taqaddama min dzambi, ma semua yang pernah dia kerjakan dalam hidupnya. Karena itu viral. Sayyidah Aisyah itu pernah minta petunjuk pada Nabi di hadis Muslim. Bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau malamnya saya pengen ibadah dan qadar Allah bertepatan dengan malam Al-Qadar, apa yang saya minta? Itu sampai diajarkan oleh Nabi doanya, dan doanya sahih. Di At-Tirmidzi dikuatkan lagi dengan lebih lengkap redaksinya. Kata Nabi, kalau engkau bersamaan dengan itu malam hari bangun, bersamaan, faquli, katakanlah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
Nanti di hadis yang Muslim, Allahumma innaka afuwun, di At-Tirmidzi ada kata karimnya. Innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu malam, Bu. Biasanya nunggu sepertiga malam, waktu sahar. Ya, jadi waktu sahar itu waktu singkat menjelang fajar. Kalau subuh sekarang 4:08, itu kira-kira sahar tuh jam setengah 4 lah. Ya, 3:30 sampai jam 4 itu namanya sahar. Bukan lail. Kalau lail dari ba'da isya sampai sahar. Sekarang isya setengah 8 misalnya, jam 8 tuh sampai setengah 4 namanya lail. Jelas ya? Lail tuh malam, jamaknya layali. Turunannya lela, lili, lala itu malam. Ya, ibu leli, ibu malam-malam gitu ya. Gitu. Nah, itu waktu menjelang fajar setelah lail sahar, jamaknya ashar. Ashar itu disampaikan di Al-Qur'an, waktu terbaik untuk istighfar. Quran surah 51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Yang biasa istighfar berpeluang dapat ridho Allah dan disiapkan surga terbaik melebihi kemewahan dunia. Itu ada di ayat ke-16, 17, 18. Ya, dari ayat 15-nya, 16-nya, 17-nya adalah untuk yang saharnya, 16-nya itu kalimatnya. Ya, 16-nya yang dengan mengatakan Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ayat 17-nya as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Itu hari biasa seperti sekarang. Ramadan dari ba'da isya sampai terus lagi sampai masuk waktu fajar, siangnya pun masih ada ampunan Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Saya tanya sekarang, siapa yang nggak punya dosa boleh angkat tangan? Yang dosanya banyak boleh angkat tangan. Tuh, saking banyaknya kita nggak bisa ngangkat. Sekarang rubah kalimatnya. Yang ingin masuk surga angkat tangan. Insya Allah. Yang ingin surga Firdaus angkat tangan. Tuh, maka ironi itu tampak dalam perilaku kita. Pengen ke surga, tingkatan Firdaus, tapi ngaku dosa banyak. Itu dia. Maka Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Rahman untuk dunia, Rahim untuk akhirat. Maka diberikanlah kesempatan Ramadan untuk menggugurkan semua dosa itu. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, penting kita menyiapkan, karena nunggu Ramadan itu nggak mudah. Dan nggak semua orang itu akan sampai kepada momen yang dimaksudkan. Karena itulah malaikat Jibril itu langsung komen. Ya, jadi ada dua riwayat nih, Nabi yang berdoa, malaikat yang mengaminkan, ada malaikat yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Jadi Nabi akan naik memberikan tausiah di mimbarnya. Mimbar Nabi itu ada 3 gundakan. Begitu naik ke gundakan pertama, ada 3 gundakan. Lalu tibalah kemudian beliau bersabda. Ada riwayat Nabi yang berkata, malaikat mengaminkan, ada riwayat sebaliknya. Malaikat yang berkata, Nabi mengaminkan. Raghima'an forajulin. Awas, hati-hati nih. Raghima'an forajulin. Liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kotor dirinya. Bu'dan, jauh dari rahmat Allah. Liman adraka ramadhana, siapa yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan falam yughfar lahu, tapi tak mampu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah saya ingin cepat. Satu, kenapa Ramadan istimewa? Karena ada ampunan Allah yang sangat luar biasa. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada pelipat gandaan pahala. Kenapa Ramadan istimewa? Karena ada peluang untuk menjauhkan dari setan. Dan yang terakhir, Ramadan istimewa karena semua waktu siang dan malam mempercepat terkabulnya doa. Itu yang dijamin di ayat 186 dalam rangkaian ayat Siyam dari ayat 183 sampai 187. Ayat 186-nya khusus untuk mempercepat terkabulnya doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tafsirnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Al-imamul 'adil was-sha'ima hatta yuftira. Wa da'watul mazlum. 3 golongan yang doanya sulit sekali ditolak. Yang pertama imam yang adil, yang kedua adalah orang puasa sampai berbuka, dan ketiga doa orang yang terzalimi. Jadi kalau Bapak Ibu pengen cepat dikabulkan doanya secepat kilat, maka jadilah pemimpin yang adil. Kalau belum mampu, latihan puasa. Kalau belum mampu lagi, banyak-banyak terzalimi dan berdoa. Ya.